Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nashiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang ikut kajian ahad ini via online secara nasional yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah rahmat serta karunia-Nya. Kita duduk menyempatkan waktu di tempat ini dalam rangka ta'lim ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, tadi kita mendengarkan kisah hidup. Kehidupan manusia itu kan maunya bahagia terus. Gak mau diantara kita yang sengsara maunya. Tapi kita gak bisa menolak ketika kesulitan itu datang. Saya sempat katakan, di antara kita semua tidak ada yang pikirannya sama, tidak ada yang hatinya sama. Duduknya kita di sini kadang-kadang membawa beban dari rumah, jengkel sekali di rumah. Tapi ketika kita sudah melangkah menuntut ilmu, maka Allah janji itu langkahnya langkah ke surga. Man salaka tariqan fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya siap-siap mau berangkat ngaji, ta'lim. Untuk apa? Duduknya kita jadi ampunan dosa. Kenapa? Usia makin tambah, udah sepuh. Kalau udah sepuh mah dikit lagi meninggal. Udah meninggal ngapain? Apakah kita kemudian balik lagi? Enggak. Ketika kita udah meninggal, kita nggak disuruh lagi ibadah,
nggak disuruh lagi sholat, nggak disuruh lagi puasa, nggak disuruh lagi zakat, nggak disuruh lagi ngaji. Kenapa? Karena ketika kita udah meninggal, masuk alam barzah sampai alam akhirat nanti, itu disebutnya adalah yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Diganjar kita. Kenapa diganjar? Kita sering sekali saya sampaikan, hanya untuk apa? Hanya untuk mengambil perbedaan sedikit saja. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Untuk ngambil sedikit aja selisihnya. Selisihnya sedikit, celaka kita. Selisihnya amal kebaikannya banyakkan, selamat kita. Amal kebaikannya sedikit, jahatnya lebih banyak, maka celaka kita. Tapi kalau orang mukmin tetap dia akan mendapatkan ampun. Tapi kan kita nggak mau, Bu. Udah capek hidup di dunia, kata Ibu Hajar Romlah, udah sakit terus, segala macam penyakit ada. Maunya kan sampai akhir kita bahagia. Karenanya tadi saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Man 'amila shalihan. Di antara kita siapa saja, laki-laki perempuan. Kadang-kadang kan kita suka, alah, lu perempuan bisa apa? Iya. Allah, perempuan bisa apa? Coba pikirin. Rumah tangga berantakan. Kenapa? Urusan ekonomi. Kalau yang gak nyariin solusi perempuan gak ada jalan ya. Anak sekolah, suami gak usaha, ibunya ataupun perempuan berupaya keras supaya anak itu sekolah. Itu adalah perempuan. Jadi Allah pun gak ngebedakan antara laki-laki dan perempuan. Pokoknya man 'amila sholihan, siapa aja mau laki-laki mau perempuan, min dzakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan. Man 'amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Nah, kayak kita. Berkali-kali saya sebutkan tadi 3 kali. Wa huwa mu'min, wa huwa mu'min, wa huwa mu'min. Artinya mu'min, dia beriman adanya Allah, adanya Rasul, adanya hari akhir. Rukun iman ada berapa, Bu ya? Rukun iman ada berapa, Bu ya? Ada. Pertama, amantu billah, percaya kepada Allah, itu yakin tauhid. Wa malaikatihi, malaikatnya. Udah ngeliat kita malaikat? Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Kitabnya ada banyak, yang kita kenal 4. Yang kita jadikan pedoman kita baca adalah yaitu Al-Qur'an wa rusulihi, para rasulnya. Rasul banyak, yang disuruh apalin, yang suruh ingat ada berapa? 20 lin. Wa rusulihi wal yaumil akhir. Setelah kita hidup ada kematian. Setelah ada kematian hidup lagi dan abadi. Khalidina fiha abada. Hidup kekal setelah mati. Matinya mah bentaran, ya. 1 hari meninggal,
Udah 1 hari meninggal, dihidupkan lagi. Udah dihidupkan lagi, gak akan mati-mati lagi Bu Nengsi. Bu Nengsi penyakitnya 1 tahun, gak sadar. Udah gak sadar, tapi Allah simpen lagi itu ruh kita ke dalam diri kita. Makanya kalau ibu mau tidur sore, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik waljatu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta bi rahmatika ya arhamar rahimin bismika Allahumma ahya wa bismika biasanya kita kalau mau tidur itu cuma yang belakangnya doang kan yang dibaca. Iya, itu juga kalau ingat. Kalau nggak kayak ingat mah udah. Bu, sunnah Rasulullah itu kalau kita mau tidur baca Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas, kemudian Falaq bin Nas, kemudian ayat kursi, baru itu doa yang tadi itu. Ada yang itu doa Rasulullah, ada yang mengatakan doa itu doa tahajud, tapi doa Rasulullah baca itu diusapkan ke wajah. Maka udah diusapkan paling akhir bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan yang matikan. Coba ketika kita merem, rumah kebakaran tahu nggak? Ada maling masuk tahu nggak? Kenapa? Karena nyawa kita ditahan oleh Allah, nyawa kita diambil oleh Allah. Sampai jam 3 kita mau bangun qiyamul lail, disimpan lagi, bangun lagi. Untuk apa? Untuk sholat, untuk ibadah. Allah taruh lagi pikiran kita. Jadi kalau kita mau qiyamul lail, kita niatkan dari sore. Kita niatkan dari sore. Kenapa kita niatkan dari sore? Karena kalau nggak diniatkan nggak bakalan bangun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat apa itu, Bu? Surat apa, Bu? Surat apa? Al-Kahfi. Ibu baca tengah malam, saya pengen dekat kepada Allah, nanti jam 3 bangun. Baca itu, niatkan, insya Allah bangun. Kenapa? Kan kebahagiaan itu adalah hati tenang. Hati tenang, Bu. Coba Ibu, segala sesuatunya Ibu punya. Apapun di dunia Ibu pengen miliki, bisa. Segala apapun yang Ibu inginkan didapat. Anak hebat-hebat, suami oke, rumah bagus, kendaraan oke. Bu Haji, main mana? Segala sesuatunya gak pernah pusing. Anak baik-baik saja, gak bikin masalah. Keluarga aman-aman saja, gak bikin jengkel. Kadang-kadang kan kita anak itu, inna auladakum wa azwajakum, anakmu, istri-istrimu, aduh lakum, jadi musuh buat kamu. Kadang-kadang gitu, Bu. Mulai susah-susah gua mau gedein lu bocah. Ya, udah tua membesarkan lu,
Boleh susah-susah saya ngerawatin ente, nyekolahkan yang benar. Udah tua mah, udah besar mah bikin susah gue. Gimana sih kamu? Boleh saya membesarkan, boleh saya minterkan, udah gede, udah tua, bikin malu. Anak itu anak. Sewaktu-waktu anak itu menjadi musuh. Kadang-kadang kan kita mah mikirinnya apa kata orang. Ntar orang ngomong begini, ntar orang ngomong begitu. Padahal kalau kita salah orang kagak mikirin kita. Iya Pak ya. Kadang-kadang di otak kita itu, ntar orang ngomong, nanti gue dikatain orang. Ntar apa kata orang? Ayo aja orang yang kita pikirin. Apakah orang itu menyelesaikan urusan kita? Apakah kita ketika kita sengsara, kita celaka, orang itu bantuin? Apakah orang itu nolongin kita ketika kita dalam keadaan kesulitan yang sangat parah? Ngomongnya apa? Ya saya juga sama. Jarang Bu, ketika kita minta bantuan, oh ya saya punya, oke saya bantuin. Berapa kebutuhannya? Jarang. Iya Pak ya? Jarang. Ih, kata Bu Hikmah RW, itu dia begitu. Ntar gua keluar, orang pada ngatain gue, orang ngeliatin gue, orang ngejibir saya, orang ngegunjing saya. Jadi kita hidupnya apa kata orang. Yang harus kita perhatikan itu adalah apa kata diri kita. Apakah kita selamat di hadapan Allah atau tidak? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Dia adalah beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mau laki-laki mau perempuan, maka kalau dia beriman kepada Allah, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan bahagia. Bahagia itu di dunia, wabil khusus di akhir. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka udah di dunianya bahagia, di akhiratnya akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dia kerjakan. Jadi yang menetapkan kita bahagia atau tidak bahagia adalah diri kita. Iya Pak ya? Menetapkan kita bahagia atau sengsara diri kita, bukan orang lain. Kita atur rumah kita, kita atur keluarga kita atur suami kita atur anak-anak kita. Beramal yang baik. Jangan kita terlalu banyak dengerin apa kata orang. Bahagia itu buat seorang suami mendapatkan istri yang soleha. Apa sih Bu? Istri yang soleha? Istri soleha itu adalah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Jagain apa-apa yang menjadi rahasia suami, menjadi rahasia rumah tangga. Suami ngomong sharing didengarkan. Kadang-kadang kan mentang-mentang perempuan udah bisa nyari duit, suami ngomong kagak didengerin. Iya, kadang-kadang Allah ngomong doang, nyari duit mah kagak. Kadang-kadang begitu. Tapi jangan ya. Jangan udah mentang-mentang bisa cari uang, mentang-mentang bisa menghidupi rumah tangga. Suamimu adalah surgamu. Kalau ibu belum menikah, ini mah jangan mau belum menikah, udah pada ini semua ya, udah pada belangkotan semua ya, udah pada sepuh ya. Enggak, ini masih banyak ibu-ibu mudanya, ibu-ibu muda ini masih pada punya remaja nih remaja nih, medsos hati-hati. Ibu-ibu muda masih pada punya remaja 17 tahun, 20 tahun anaknya, 13 tahun, berhati-hati. Didik anak itu yang benar. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah dia yang mendidik anak-anaknya dengan benar. Si anak ini
surganya anak perempuan itu adalah orang tuanya, ayah bundanya. Surga ibu adalah suaminya, suami ibu adalah surga ibu. Bagi yang gak punya suami gimana, udah meninggal ya? Ya insya Allah suaminya menjadi penghuni surga, kita diajakin masuk surga, amin. Gitu. Beramal soleh, jangan mikirin apa kata orang. Suami bahagia, kenapa? Karena dia mempunyai istri solehat. Makanya ketika seorang pemuda berniat menikah mencari istri, maka kata Rasulullah, fasbar bijati din taribat yadak. Pilih perempuan yang punya agama, maka dia akan membahagiakan kau dunia dan akhirat. Sebejat-bejatnya perempuan kalau dia punya agama, dia balik lagi. Kadang-kadang ada istri ngelawan banget sama suaminya. Celaka, rasain lo gara-gara ngelawan sama suami. Benar gak begitu? Ya bisa jadi begitu. Kenapa bisa jadi begitu? Katanya hukum karma. Iya, percaya hukum karma. Bukan masalah percaya hukum karma. Kan kalau habis berantem di rumah sama suami, bawa motor udah pergi. Udah bawa motor pergi, habis berantem nih sama suami, bawa motor pergi. Udah bawa motor pergi, pikiran tenang gak? Pikiran kacau tidak? Kacau, namanya habis berantem sama suami, kacau pikirannya. Akhirnya gara-gara kacau, bawa motornya konsen gak? Jatuh gak? Celaka tidak? Celaka. Ngomongnya lu gara-gara berantem sama suami lu, walat dirinya. Ya, ridhonya seorang istri adalah ridho suami, ridhonya anak, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tuamu, wahai anak yang belum menikah. Tapi yang udah menikah perempuan, ridhonya ada pada suami. Nah, kebahagiaan apa sih kebahagiaan? Kebahagiaan itu ternyata bukan karena hartanya banyak. Kebahagiaan itu ternyata bukan karena anaknya hebat-hebat, bukan karena uangnya banyak, bukan karena rumahnya bagus. Apakah itu bukan kebahagiaan? Iya, kebahagiaan. Tapi yang paling utama adalah kebahagiaan hati dan kebahagiaan iman dunia akhirat. Kenapa? Karena tempat balik kita adalah akhirat. Bu, jangan salah. Jangan salah. Kenapa jangan salah? Hamba Allah protes, makhluk Allah protes. Siapa makhluknya? Yang bernama manusia. Coba kita lihat dalam surat Toha. Protes. Hamba Allah ketika dikumpulkan protes. Siapa yang protes? Kita lihat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah. Siapa itu? Allah ngomong. Allah menyampaikan dalam firman-Nya. Allah menyampaikan dalam Qur'an-Nya. Apa katanya? Wa man a'rada 'an dzikri. Siapa saja yang berpaling dari peringatan aku. Siapa saja? Kita. Siapa saja? Artinya berpaling, enggak menghiraukan peringatan Allah. Tuli, buta, summum bukmun umyun fahum, bisu, tuli. Artinya bisu tuli itu disuruh sholat ngedadak aja, bodoh amat. Suruh ngaji, bodoh amat. Suruh taat sama suami, terserah. Gak pernah dengerin, kagak pernah ngedengarkan nasihat orang. Bawaannya sepertinya orang hebat aja, gak pernah ngedengerin nasihat orang. Sombong, keren, gua mah bisa jadi duit, hebat, pakaian gue cakep, perhiasan gue banyak, gue bisa bawa mobil,
gue bisa bawa motor. Saya emang bisa beli baju sendiri loh, bisa beli HP sendiri, bisa cari uang sendiri. Dikasih tahu sama temannya, jangan begitu, kamu flexing, kamu sombong, kamu jutek, kamu sholat dong, ibadah dong, ngaji dong, sedekah deh, zakat, jadiah. Allah, lu apa urusannya sih? Ngatur gue, ngedaplok lu. Diajakin yang kayak begitu-begitu tuh gak mau. Tapi kalau berhura-hura, weh siapa yang mau ikut saya? Saya traktir ya. Pakai baju berganti-ganti untuk apa? Untuk flexing harta yang banyak, dipamerkan sedemikian rupa. Dikasih tahu oleh temannya nggak mau denger, diajak ngaji nggak mau, sholat apa lagi, sama suami membangkang, sama mertua ngelawan, sama orang tua apa lagi. Dikasih nasihat tentang kebenaran dia nggak mau, nasihat urusan kebenaran dia nggak mau nerima. Pendapat orang nggak pernah bagus di telinganya, orang lain semuanya jelek. Cuma saya sendiri yang oke, saya sendiri yang hebat, saya sendiri yang baik. Orang lain mah gak ada yang baik, orang lain mah rusak semua, jelek semua. Saya doang yang cakep, saya saja yang cantik, saya saja yang punya pakaian bagus, punya kendaraan oke. Saya gak perlu sama orang lain, ngapain juga. Tuli telinganya, buta matanya. Diperintahkan ngaji dong. Allah, lo aja yang ngaji, rajin ngaji, setiap hari ngaji, setiap ahad ngaji, belum tentu masuk surga. Ya Allah, pagi kagak ngaji. Sholat dong, kan awal ma yuhasabu fil 'abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama dihisab pada hari kiamat itu sholat. Idza saluhat saluhal amalu kullu, wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Jika sholatmu bagus, maka amal perbuatan kamu di dunia dianggap bagus oleh Allah. Selamat kamu di akhirat. Jika sholatmu rusak, maka di akhirat kamu semua amalnya dianggap rusak. Apa dijawabnya? Allah, lu susah aja, lu aja yang rajin sholat belum tentu masuk surga. Astagfirullahaladzim. Susah yang kayak begitu. Makanya diajarin dari kecil. Diajarin dari kecil, ngajarin anak dari kecil itu jangan diobrek. Diobrek. Ibu-ibu nih yang masih pada punya anak kecil nih, Dewi masih punya anak kecil, Nia masih punya anak kecil ya, Eka masih pada punya anak kecil. Anak kecil kata Rasulullah, usia 7 tahun diajarin sholat yang benar. Kenapa? Karena gak gampang ngajarin sholat itu, apalagi sholat subuh sama sholat isya. Gak gampang. Sampai umur 10 tahun dipukul. Tapi diajak ngomong dulu. Kenapa jangan langsung dipukul? Saya punya anak kecil dari umur 5-6 tahun udah diajar sholat. Udah diajarin sholat, sekarang 9 tahun mau 10 tahun. Kadang-kadang sholat isya ketinggalan karena merem. Udah berapa kali, 2-3 kali. Kalau sholat subuh mah rajin. Kenapa? Karena saya jadi imamnya. Walaupun makmumnya cuma 1. Mbak Antum, saya jadi imamnya. Jadi sholat subuh, sebelum subuh dia udah bangun. Nah, sholat isya suka ketinggalan. Sholat isya suka ketinggalan, saya sekali 2 kali saya amatin. Lama-lama saya panggil, Teteh sini dah. Kenapa? Kata bibi, Teteh udah berapa kali nggak sholat. Sholat apa mama? Aku sholat begini. Bisa coba ada Teteh itu sama dia. Oh iya udah 3 kali. Teteh umurnya udah berapa? 9 mau 10. Mama disuruh mukul Teteh loh sama Rasulullah. Emang kenapa mah? Aku disuruh dipukul karena sholatnya nggak benar. Mendingan mama pukul Teteh karena sholatnya nggak benar, apa mendingan Teteh sholat? Apa si anak pilihnya? Sholat dong. Ajakin bicara dulu, jangan langsung main pukul. Ada tahapan. Jadi di anak ada tahapan-tahapannya. Ibu-ibu yang masih pada punya anak kecil,
ada tahapan-tahapannya ya Bu Eka ya. Ngurusin anak itu, jangan sekali-kali ngurusin anak itu, ngajarin anak itu, anak goblok kamu. Tuh si Anu mah begini, si kamu mah kagak bisa kayak dia sih. Orang kamu kayak si Anu, pinter tuh, kamu mah bodoh. Dasar kamu. Janganlah Bu, sama anak itu akan diingetin selamanya. Akan diingat terus itu oleh si anak selamanya. Waktu masih kecil, ibu saya galak, ayah saya galak, saya dipukul. Apalagi kalau anak kita punya kekurangan. Misalkan, mohon maaf, anak kita kulitnya hitam, yang satu cantik. Apa kata kita? Kamu hitam-hitam juga, kamu jelek, kamu ini, kamu itu. Janganlah. Kenapa membanding-bandingin anak itu akan tergores di hatinya. Sampai kapanpun dia akan ingat. Jadi ajaklah bicara anak itu dengan baik. Ajakin ngobrol, jadikan anak itu teman. Kalau anak itu dijadikan teman, maka dia kedepannya menjadikan ibunya sebagai tempat curhat. Tapi kalau dia dari kecil udah dimusuhin, jangan harap itu anak taat sama ibu bapaknya. Jangan harap. Apalagi sekarang zaman medsos, banyak paket-paket. Semuanya anak-anak bisa langsung aplikasi paket yang ngebawain paket anak-anak muda, laki-laki, anak kita masih kecil, anak-anak umur 5, 9, 10 tahun, 12, 15 tahun, mereka sudah mencari jati dirinya. Wanita, hati-hati, dia punya aplikasi sendiri. Ngapain aplikasi sendiri? Dia pesen paket sendiri. Bu, kan ngomong di chat ini paling gampang ya. Diajakin ngobrol, manis-manis aja. Di dalam sini segala macam kita nggak mantau. Ada YouTube, ada segala macam dibuka oleh anak kita. Jangan salah, berhati-hati dengan era medsos saat ini. Apa diantaranya anak-anak perempuan? Jangan sampai ibu salah mendidik anak perempuan. Jangan sampai anak-anak ibu salah dalam bermain. Adanya lesbian, adanya homoseks. Apa sih lesbian? Perempuan suka sama perempuan. Homoseks, laki-laki suka sama LGBT. Di negara yang tidak punya akidah, yang tidak punya agama yang benar, nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kan kita kan pasangan perempuan laki-laki, minta karin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami menciptakan manusia, menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Waja'alnakum syu'uban wa qaba'il, waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Gitu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Jadikan suku bangsa. Tujuan apa? Untuk saling mengenal. Kita bingung ya, ketika dia memperkenalkan istrinya sesama laki-laki, bagaimana tidur bareng ya? Mikirin. Haji mah mikirin bagaimana? Iya, itu bagaimana ya Cara mainnya bagaimana? tidur bareng. Nah, itu adalah LGBT, laki-laki dengan laki-laki. Hati-hati anak kita. Perempuan dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, namanya les. Kalau laki-laki dengan laki-laki namanya homos. Nabi Lut itu yang kaumnya homos. Satu waktu datang malaikat ke tempat Nabi Lut, dikejar-kejar oleh laki-laki.
Kenapa? Malaikat cakep kata mereka. Mereka kan pastinya ngomongin cantik. Ya maksud saya adalah ini hati-hati buat anak-anak kita. Udah lepas daripada akidah, lepas daripada agama. Ketika kita buta, ketika kita nggak pernah mendengarkan perintah Allah, tidak pernah mendengarkan apapun yang diamankan Allah pada Rasulnya, kita budak, udah kasar banget budak, tuli, buta dengan apa? Segala perintah Allah. Perintah Allah dicuekin, bodo amat. Sholat emang gue pikirin, ngaji emang gue pikirin, dikasih nasihat so tahu lu aja yang sering sholat ngasih nasihat belum tentu masuk, belum tentu serang. Ente ngasih nasihat terus belum tentu masuk surga. Ente aja, kamu saja yang sholat, ustadz saja yang sholat, ustazah saja yang sholat, belum tentu masuk surga. Terus kita jawab, nah apalagi ente yang gak sholat. Protes ini ketika di dunia diajakin ngobrol, nggak ngerti-ngerti juga urusan akidah, urusan keimanan, urusan perintah Allah dan Rasulnya. Pas di akhirat katanya pengen di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia. Akhirat pengen bahagia, dunia pengen bahagia, ya sinkron dong hidupnya. Ini mah pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, wabil khusus akhirat. Tapi perintah Allah diabaikan habis-habisan. Matanya buta, telinganya tuli. Waktu di mana? Waktu di dunia. Pas di akhirat Allah tegur, Allah sebutkan, wa man a'rada an dzikri, siapa saja di antara kita berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia hidupnya itu adalah kehidupan di dunia saja udah sempit. Hidupnya di dunia sempit, sesek, berkeluh kesah terus, jengkel terus, nggak pernah ada rasa cukupnya. Bu, kalau kita kena ujian, tiba-tiba anak kita membangkang, tiba-tiba anak kita bikin malu, tiba-tiba keluarga kita bikin salah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akan segala perintah Allah dan Rasul. Banyakin zikir, dekatkan diri kepada Allah. Dengan banyak berzikir, dekatkan diri kepada Allah, hati jadi tenang, Bu. Ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebut nama Allah, 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 itulah yang menenangkan hati kita. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, mereka hidupnya sempit di dunia apalagi di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, udah di dunia sempit dan dikumpulkan di akhirat nanti matanya buta, nggak ngelihat, gelap, dibutakan matanya pada hari kiamat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, matanya buta, nggak ngelihat. Padahal orang banyak sekali protes dia. Lihat surat Toha, ibu lihat nanti surat Toha 124, 126. Apa kata Allah? Qala rabbi lima hasyartani a'ma, Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Ya Allah, protes kan? Ya Allah, kok saya dikumpulkan dalam keadaan buta, ya Allah? Orang-orang enggak pada buta, kenapa saya buta, ya Allah? Wa qad kuntu basyira, sedangkan aku waktu di dunia aku melek, waktu di dunia aku ngelihat. Tapi kenapa, ya Allah, waktu dikumpulkan di akhirat ini aku jadi buta, ya Allah? Allah jawab,
Qala kadzalik, begitulah ketentuan aku. Atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepada Anda semua. Aku datangkan peringatan-peringatan aku kasih kepada kalian ayat-ayat aku ajarkan kalian tentang ajaranku. Ikutin Rasul kalian, Quran kalian ikutin. Aku sampaikan kepada kalian semuanya. Aku sampaikan kepadamu ayat-ayat aku. Tapi kau budak, kau buta, kau mengabaikannya, engkau melupakannya, dan engkau pura-pura tidak akan dengar dan tidak melihat. Hari ini karena sebab you gak dengar, Anda buta di dunia, maka semuanya kadzalik, demikianlah ketentuan aku. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitulah hari ini kamu semua aku lupakan juga. Karena apa? Karena kau abaikan, kau lupakan aku di dunia, kau gak ingat aku di dunia. Maka hari ini aku mengumpulkan engkau, kami kumpulkan kamu semua yang lalai waktu di dunia, gak pernah dengar ajaran Allah dan Rasulnya, gak pernah laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lupa dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Hari ini kau dikumpulkan dalam keadaan buta, kau dikumpulkan dalam keadaan tuli. Aku, kata Allah, kami juga melupakan Anda hari ini. Jangan harap mendapat kebahagiaan. Jadi di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah, harus betul-betul kita capai, kita perhatikan. Itu kajian kita, Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gak banyak-banyak, tapi harus masuk, dengerin, amalkan sebagai guidance, sebagai langkah kita untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikasih amal kita jadikan sebagai pegangan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan tutup telinga kita, jangan tutup mata kita dari segala perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan itu kita jadikan guidance untuk kita, selamat kita, bahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma 'afu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa khadim lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina, Allahumma afina, Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ighfirillahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.